Selamat pagi bagi kita semua. Salam. Iya. Mari mana mulutnya? Salam. Iya. Mari buka mulutnya. Salam Bapak Ibu saudara-saudari. Salam. Iya. Jadi masih lelah ya? Masih capek? Enggak ya? Ada juga capeknya ya? Baik. Ada banyak cerita dalam kehidupan ini. Cerita suka dan duka. Tapi seringkali orang hanya menceritakan dukanya. Sukanya itu dinikmatinya sendiri. Tapi ketika dalam duka mulai mengeluh. Itu kebiasaan manusia. Manusia berdosa. Tapi kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita belajar bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan. Kemarin waktu pasca banjir saya mengingat satu firman Tuhan. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kalau secara letternya itu kalimat apanya itu memang ini adalah tafsiran sendiri ya. Ini waktunya kami tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Saya senyum-senyum ya, sekalipun tafsiran itu tafsiran sendiri ya. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tikar pun basah. Saya lihat anak-anak di kamar yang ini coba letakkan tikar, tapi setelah saya buka itu juga ternyata basah. Iya, tapi tetap bersyukur. Kalau mau dibeli pun tengok dompet sudah habis uang, sudah mulai tua, nggak ada lagi uang untuk beli tikar. Iya, jadi ini memang yang apa ya? Tapi pakai sama saya senyum-senyum melihat firman Tuhan itu. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jadi kemarin itu saya buat triplek separuh, setengah itu triplek alas tempat tidur saya itu sudah kering. Lalu itulah saya buat di atas, dilapisi dengan kain. Disitulah saya suruh kalau untuk tidur. Saya lihat asal saya bangun, dia juga tidak tidur. Dia bilang tadi bisanya aku tidur, tapi saya sering kali lihat durasi bangunnya itu sangat banyak begitu ya. Iya baik, tapi tetap bersyukur. Saya satu yang saya syukuri ya, sudah lama berdoa untuk SMA Negeri Kuala itu. Di mana dulu saya mengenal Tuhan di sana. Sebagai seorang guru, saya bisa mengenal Tuhan dengan benar ketika saya masuk ke sekolah itu Januari 1991 saya mulai mengajar di sana. April 1991 saya menerima Tuhan Yesus. Adalah luar biasa sukacita yang Tuhan berikan. Dan saya mengajar di sana selama 11 tahun. Saya ingat itu 2002 saya keluar dari sana di tahun ajaran semester yang ganjil, bukan yang semester genap, bukan ganjilnya. Saya keluar dari sana. Iya, jadi satu yang saya syukuri beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Mama Naya telepon, Bu, nanti sebenarnya saya dipercayakan untuk minggu keempat. Karena mereka sudah sepakat bahwa minggu pertama adalah guru yang bersangkutan. Guru di dalam sekolah itu, minggu kedua itu guru agama mereka 2 bergantian, minggu keempat 1 bulan sekali pun terangkap kupikir ya. Saking rindunya saya menginjakkan kaki di situ. Iya, saya memang rindu secara apa? Secara iman, bagaimana Tuhan suruh Tuhan izinkan di sana, dan ini yang saya syukuri. Jadi, kalaupun banjir kemarin itu saya pala-palai untuk pergi, ya, untuk beritakan kabar baik itu, karena itulah sukacita terbesar dalam hidup ini. Pesta saya tunda, pelayanan rutin ke Simpang Rampas saya tunda, karena memang tidak sanggup lagi untuk bergerak. Ya, saya telepon Simpang Rampas, hari ini kita tunda pelayanan, begitu. Iya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tapi sukacita membawa kabar baik itu adalah sukacita yang luar biasa. Itu dalam hidup saya sejak saya mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saya memilih tema hari ini, Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Ada banyak nama diberikan kepada manusia raja. Ada sekeliling kita raja, keluarga kita ada nama raja. Ada saudara kita Raja Muli, tetangga ya, tetangga, keluarga, iya. Saya dulu punya guru namanya
di mana-mana. Raja kampung. Iya. Jadi kalau warga raja buku beda. Iya. Tapi ini raja huta. Kenapa namanya raja huta? Biasanya itu dia adalah pemimpin kampung itu. Mungkin opungnya dulu yang mendirikan kampung itu. Kalau di kampung kami itu keturunan daripada penghulu itu namanya Raja Muli, Raja Malung. Itu dia namanya. Jadi nama raja itu selalu diberikan kepada orang yang tertinggi, lebih tinggi daripada masyarakat yang lain. Lebih tinggi, bahkan mungkin kedudukan mereka lebih tinggi. Kalau dulu itu dipatok-patok itu lahan kampung itu, maka mau tidak mau itu punya raja lah yang paling banyak. Keturunan penghulu kampung itu, inilah yang paling banyak. Raja manusia, raja kampung. Nah, kalau raja dalam sistem kerajaan juga, dia adalah seorang pemimpin yang memimpin wilayahnya itu, bahwa kalau raja itu sudah berkata ini, maka tidak seorang pun yang akan bisa berkata tidak. Salomo adalah seorang raja. Ya, Raja Salomo. Ya. Daud itu raja. Hah? Raja Daud. Iya. Nah, jadi mereka ini juga adalah lebih unggul daripada yang lain. Raja Daud sebagai seorang pemazmur menuliskan Mazmur Daud ini. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah raja. Bagaimana pengenalan daripada Daud sebagai pemazmur ini mengenal Tuhan? Tuhan dalam huruf kapital T-U-H-A-N. Penulisan nama Tuhan, kalau Tuhan T-U-H-A-N, itu bisa saja berhala, bisa saja dewa. Karena orang bisa memanggil nama-nama itu dengan nama Tuhan yang mereka anggap itu lebih tinggikan. Tapi kalau tulisannya itu huruf kapital, huruf besar semuanya, itu menunjukkan Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, Allah yang menciptakan segala alam semesta, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Pemazmur mengajak kita untuk melihat lewat firman-Nya. Itu lewat puisi ya. Kalau bisa berpuisi ini mantap juga ini. Gimana bacanya ini kira-kira ya? Ayo, siapa yang senang berpuisi? Bagaimana kira-kira membacanya ini? Kalau dulu kita membaca puisi dari Harun Anwar, apa katanya? Hah? Aku, begitu ya. Terus kalau sampai apa? Kalau sampai waktuku. Kalau sampai waktuku. Dan seterusnya. Jadi kalau gini kira-kira bagaimana kita membacanya ini? Tuhan adalah raja. Raja itu bisa kita bayangkan. Raja itu berada dalam tahtanya. Ketika seseorang ini menghadap raja, meminta atau memohon ampun paduka raja, ada musuh yang datang. Bagaimanakah kita akan membuat siasat kita? Raja berkata apa? Siapkan panglima. Kan gitu kira-kira ya. Siapkan prajurit. Apalagi kata yang melaporin prajurit. Siap raja. Kan gitu ya. Lalu dia mundur dengan apa? Balik kanan gerak itu seperti prajurit tentara? Tidak. Tapi mereka akan mundur satu demi satu. Mundur teratur tanpa membelakangi raja itu. Inilah raja itu ditinggikan. Ini mengajak kita melihat bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu,
berubah mulai dari awal sampai kepada kekekalan. Allah yang tidak berubah itu, Dia itu adalah Tuhan. Kepadanya lah kemuliaan itu segala-galanya. Tuhan adalah Raja. Ya, Tuhan adalah Raja. Kalau dulu saya juga hidup bukan dulu kali, tapi lebih muda dari Anto, kan gitu ya. Ya kan toh? Lebih muda Anto, lebih muda saya, iya kan toh? Iya, lebih muda dari Anto saya. Hah? Kok iya kan Anto? Iya. Jadi saya itu lebih tua, lebih cepat, lebih dulu saya lahir dari Anto. Jadi saya mendengar apa kata tua-tua zaman dulu, sehingga saya tahu kalau suami dalam keluarga khususnya orang Karo itu bagi raja di bahan katanya ya. Makanannya pun bukan hanya soal diserapkan. Kalau dari periuk itu diambil, dia harus yang di atas. Nggak boleh keraknya, nggak boleh yang di tengah. Tapi yang pertama diukat, diukat pakai bahasa Arab saya buat. Yang pertama di sendok itu dipisahkan, dikhususkan dia. Inilah untuk bapak dalam rumah itu, gitu ya, nangis. Oke. Oh, oke. Kalau bapak gitu kok, begitu ya? Gitu kalau, iya kalau ya. Jadi kalau memang kita melihat di sini bahwa inilah raja dunia, pun betapa hormatnya manusia kepada mereka, makanannya pun dikhususkan. Raja, Tuhan itu raja. Mari kita lanjutkan. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Bumi bersorak-sorak, pulau bersukacita. Berarti bumi ini, seluruh dunia ini bersorak-sorak menyatakan bahwa Tuhan itu adalah raja. Pulau itu bagian daripada bumi. Ada pulau Sumatera, ada pulau Samosir, ada pulau Bangka, Belitung, ada pulau Jawa, pulau apa lagi? Banyak pulau-pulau. Yang kemudian yang itu bersorak-sorak, bersukacita bahwa Tuhan itu adalah raja. Awan dan kegelapan ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung lurus seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Saya kalau baca ini, saya ingat lagu yang pernah dulu kami sering nyanyikan bersama dengan Ibu Tenti. Lagunya gini, sekaligus saya nggak pandai nyanyi, saya akan selalu nyanyi. Mari teman, ada yang? Terus lanjut. Ini timbangkan langit, singkibangkan langit, prasin jadi kedoni. Mari teman, si sembah di atas. Kita menyembah Allah yang membentangkan langit. Bisa kamu bayangkan membentangkan langit, membentangkan tikar? Itu hebatnya Tuhan bisa membentangkan
menjadikan dunia tempat kita duduk hari ini, tempat kita berpijak hari ini, tempat di mana langit ini tempat junjungan kita. Bagaimana Tuhan menjadikan itu sehingga bintang-bintang di langit tidak jatuh dan menimpa kepala kita. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Apa ini Tuhan ya? Kalau besar begini ya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh langit memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Jadi kalau kita lihat di sini, gunung-gunung luluh lilin seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Mungkin bumi-bumi ini, dunia ini memiliki Tuhan tertentu, termasuk Tuhan nenek moyang kita. Mungkin berhala mereka. Itu Tuhan dalam huruf kecil. Itu pun tunduk kepada, seperti lilin di hadapan Tuhan. Bagaimana gunung-gunung luluh itu bagaimana meleleh, tunduk kepada Tuhan. Ya, bahasa sastra, bahasa puisi, ini yang dilakukan oleh pemazmur, ini yang tuliskan di sana. Berharap kita bisa memahami akan hal ini. Bagaimana Tuhan punya kuasa, bagaimana Tuhan menyatakan keagungan kerajaannya itu. Jadi ada beberapa bagian sampai ayat 12 ini, ada 3 bagian yang kita lihat di sana. Pertama, keagungan kerajaannya, yang dimana bagaimana umat bersuka cita atas penghakiman Tuhan terhadap para penyembah berhala. Yang ketiga itu nasihat agar hidup saleh dan bersyukur. Itu ada 3 poin di sana, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Lalu nanti ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu 11 sampai 12 itu adalah ucapan syukur mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini adalah menyatakan keagungan kerajaan Allah. Betapa agungnya Allah itu, betapa mulianya Tuhan itu, betapa hebatnya Dia, betapa Dia tingginya Allah yang disembah itu. Allah Tuhan dalam huruf kapital itu dalam bahasa asli adalah Yahweh. Yahweh itu karena ditambah dengan huruf vokal. Tapi sebenarnya itu hanya 4 angka. Oke aja ya. 4 huruf ya, 4 huruf. Y, H, W, H. Yahweh. Itulah Tuhan. Allah yang membentangkan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi nafas kita, Yahweh. Orang Karo bilang apa? Orang Karo bilang apa? Yahweh. Orang Toba bilang apa? Jehovah. Iya, Jehovah. Orang bilang apa? Ada orang dia sisi. Dibuat lain dibuat hargabi. Iya. Dalam bahasa ada Jehovah Jireh. Yahweh itu adalah Tuhan yang menyediakan. El Shaddai itu adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Yahweh Kados, Tuhan yang kudus. Yahweh Jabot itu Tuhan alam semesta. Nama itu diberikan kepada Tuhan. Yahweh itu diberi nama Tuhan kepada dalam perjanjian lama. Ada banyak nama gelar yang diberikan kepadanya. Kalau manusia itu namanya Abraham Theophilus Sutepung. Ada gelar yang diberikan kepadanya SPD. Ada itu gelar yang diberikan. Gelar yang diberikan kepada Allah Tuhan itu, Yahweh itu Allah pencipta, Allah juru selamat, Allah yang menyediakan, Allah yang kudus, Allah yang Tuhan alam semesta, Allah yang Tuhan yang adil. Ada banyak yang diberikan
memberikan gelar kepadanya. Maka dalam menyebut gelar ini, bagaimana pemazmur ini membuat satu tulisan ataupun syair sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan akan kedahsyatan Allah itu, sebagai ungkapan daripada hatinya itu, bagaimana memuji dan menyembah Allah dengan benar. Kalau kamu mau menyembah Tuhan, apa yang kamu katakan? Kalau penulis lagu itu, Rajaku, sembah Raja mulia, terus bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Itu sebutan kepadanya itu bagaimana dari ungkapan dalam hati kita ini menyembah kepada Allah yang benar itu. Maka kalau ada orang berdoa mengatakan aku gak bisa berdoa, itu kurang komunikasinya dengan Allah. Pembenarannya akan Allah itu sangat dangkal. Bukan berarti intonasinya apa yang enggak ya, tapi bagaimana kita itu merasakan, bukan soal panjang pendeknya doa itu, tapi bagaimana kita mengikuti, mengenal Allah kita itu. Anak yang kita kenal saja, anak yang kita lahirkan pun, anak Nadena, anak mamanya, kan gitu ya. Sayang-sayangku, ganteng-gantengku. Kan gitu kamu bilang sama anakku. Berapa kamu sebutan untuk anakku itu? Hah? Apa kamu bilang ketika kamu bilang anakmu itu? Bapak, kalau adekku, kan gitu ya. Bukan bapakmu itu kan? Tapi kamu bilang bapak sama bapak anakmu, kamu bisa kan? Itu kita bilang, sayangku, gantengku. Kalau ini bilang sama manusia begitu, kalau sayang-sayangku, ganteng-gantengku, mama-tiganku, kaliannya ini sebutannya kepada orang yang kita kasih, Tuhan yang membentangkan langit dan bumi tempat kita berpijak, yang memberikan napas kita itu. Bagaimana kita mengagungkan Allah itu dalam hidup kita. Cukupkah kita bilang terima kasih lalu kamu dengan suka-suka hati kita hidup? Terima kasih Tuhan, aku sudah bernapas dengan napas yang ada, suka-suka hati kita hidup hanya untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Mari kembali mengakui Tuhan itu, dia Raja. Kalau dia Raja, dia layak disembah. Kalau dia Raja, dia layak diagungkan. Kalau dia Raja, dia layak dilayani. Kalau dia Raja itu layak untuk membawa persembahan baginya. Saya ingat pada zaman dahulu, kalau raja kampung itu layak semua penduduk kampung itu membawa beras baginya kalau dia panen. Iya kan? Bagaimana? Iya. Dia raja di atas segala raja. Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi kita makan, Tuhan yang memberkati hasil ladang kita, Tuhan yang memberi kita hidup sehingga kita bisa bekerja, Tuhan yang memberikan Bapak Ibu pekerjaan. Dia Allah yang menyediakan. Kalau kita lihat ayat 7, ayat 6, ayat 7 ya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan membuat malu, mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Dia juga yang akan membalikkan pikiran kita ini. Yang dulu kita menyembah kepada berhala-berhala. Apa dulu yang kamu rasa paling mantap? Ciri, beliau cawe. Itu paling mantap kamu rasa ya orang kamu ini. Jika sesuatu berada duka dan ada suka, sirih itu tidak bisa pindah. Iya. Kalau orangnya sakit, dia itu ditolong katanya oleh opungnya, nenek apa begu jamunya. Lalu besoknya beberapa hari kemudian bagaimana? Dibawalah sirih tadi, dibuatlah di situ, dipacatkan di situ, lalu kemudian bujur ini. Mau sehat kamu dulu. Kan gitu dulu ya. Itulah andalan kita. Bagaimana Tuhan yang Allah yang Raja itu yang membalikkan pikiran kita ini sehingga kita mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana kita bisa
saya bilang tadi, sukacita yang sangat besar ketika saya dipercayakan untuk melayani di SMA Negeri Kuala itu sukacita yang luar biasa. Kemarin terus terang saya beli baju baru, sekalipun harganya murah, tapi saya pakai baju itu untuk melayani. Saking senangnya aku. Ditambah lagi baju udah habis memang. Iya, tapi ini memang saking sukacitanya. Saya bertemu di sana dengan ada Damelia, ada Mama Naya, yang dulu sama-sama belajar di sekolah itu waktu saya sebagai guru mereka. Saya diperkenalkan di sana, saya dibawa kepada kepala sekolah, dan seingat saya selama sekolah itu berdiri baru 2 kali inilah pemimpin yang beragama Kristen. Baru 2 kali ini yang kedua kali ini. Saya bisa masuk ke ruangan kepala sekolah yang dulu waktu saya masih mengajar di sana, ruangan itu tidak berubah. Tempat ruangan itu hanya sudah mulai dipermak begitu lebih bagus kan begitu ya. Ya bersyukur. Ada banyak kemajuan di situ. Dulu saya mengajarnya pindah-pindah. Kadang-kadang kelas yang ini, kadang-kadang kelas yang sana. Pindah lagi, anak-anak bawa kursi. Masih ingat angkat-angkat kursi Mama Esther? Masih ingat angkat kursi ya? Angkat kursi sana dan situ. Tapi bersyukur ya, kelas hari ini sudah ada tetap. Bersyukur ada tempat ibadah di sana. Saya amat bersyukur. Iya. Jadi kemarin diperkenalkan ada siswa, mantan siswa di sana, dan kemudian sudah menjadi guru juga di sana. Dan diperkenalkan untuk itu. Jadi bersyukur ya, guru itu murid saya. Lalu kemudian saya ditemani oleh Novi dan Kori. Novi itu murid daripada guru yang ada hari ini di sana. Jadi udah cucunya. Jadi kalau sama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan ini, saya pikir dan luar biasa. Menyembah, meninggikan Raja di atas segala raja. Jadi bagaimana Tuhan mengizinkan kita berbalik? Bagaimana Tuhan mengizinkan bahwa apa yang dulu disembah, apa yang dulu dihormati, apa yang dulu ditinggikan dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik keluarga kita, ditarik dari sana. Patung-patung itu sudah dipermalukan sebenarnya oleh Raja yang adalah Tuhan. Tuhan yang adalah Raja itu. Berharap dulu udah malu dia. Oh mbak semuanya lagi aku, gak mau lagi sama aku. Tapi kalau masih sama dia, kamu gimana? Ya aku beri saja dari kelas teman aku. Kan gitu. Temanku dengan dia katanya. Iya. Sion. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Sion ini siapa? Bukan putri Sion ini ya, bukan David yang ada tinggal hari ini di sini. Sion itu adalah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Ada 2 berita yang saya sampaikan di sana. Mereka yang menyembah berhala itu, mereka yang belum pernah mendengar Injil, ditambah dengan Sion ini adalah orang-orang yang sudah mendengar Injil tapi tidak mengabaikannya. Mereka belum menjadikan Tuhan itu Raja dalam hidupnya. Orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, suku Yehuda, itu adalah suku pilihan Allah. Dari garis keturunan inilah Kristus itu dilahirkan. Suku Yehuda, makanya dikatakan dia singa dia Yehuda. Dan suku Yehuda ini garis keturunannya itulah yang akan muncul juru selamat, yang raja di atas segala raja, yang diberikan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini orang yang sudah ditetapkan tapi belum menjadikan dia raja. Sama seperti kita orang Kristen, sudah menjadi orang Kristen, sudah mendengar berita tentang keselamatan, sudah menerima kabar baik, tetapi belum menjadikan Yesus itu raja dalam hidupnya. Dan Yesus itu juru selamat. Mereka tahu Yesus juru selamat dunia yang mengampuni dosa, tapi belum menjadikan dia raja dalam hidupnya. Apakah saudara sudah menjadikan Yesus itu raja dalam hidup saudara? Dalam perjanjian lama ada banyak gelar yang diberikan oleh di dalam Alkitab. Ada nama gelar tentang Tuhan di sana, Yahweh tadi ya. Tetapi di dalam perjanjian baru
nama pribadi Allah itu diberikan kepada satu pribadi, namanya itu Yehosua. Bisa makanya nama Yosua begitu ya. Yehosua itu namanya. Yehosua itu Yesus, yang artinya adalah raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja yang ada di bumi ini. Raja-raja yang ditinggikan, raja-raja yang memerintah. Dia raja lebih tinggi lagi. Itulah pribadi Allah yang kepadanya diberikan nama Yesus. Ini maka dikatakan Yesus itu raja dari segala raja, dan tidak ada seorang, tidak ada, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya selain daripada nama Yesus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus, selain daripada Dia raja di atas segala raja. Jadi kalau bersukurkah kita mengenal Yesus raja di atas segala raja? Apakah saudara bersyukur mengenal Yesus Dia raja? Rajaku, kan gitu ya, sembah raja mulia. Bersyukurkah kita punya raja seperti Yesus, raja yang memimpin kita, raja yang memang punya kendali, Dia punya otoritas atas seluruh hidup kita. Maukah saudara menjadikan Dia raja dalam hidup saudara? Ada banyak orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, iya kan? Nggak ke neraka lagi, ya kan? Iya kan? Kan itu jaminannya. Kamu senang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu? Kenapa? Tidak dihukum lagi, jamin keselamatan. Tapi kalau kamu menjadikan Yesus raja, mau? Dia raja, nggak berbulan mundur raja, nggak dunia ini raja, nggak pekerjaan itu raja, bukan uang segala-galanya dalam hidup kita, tapi Yesus raja. Ini dia sebenarnya. Kamu senang merdekanya kita, enaknya kita mengikut Tuhan ini kalau Dia kita jadikan raja kita. Tapi sesungguhnya kalau saudara tidak mau menjadikan Dia raja, Dia adalah Juru Selamatmu saja, yang penting sudah masuk surga begitu saja. Sebenarnya kamu merasa tertuduh. Jangan-jangan saya waktu seperti ini kamu merasa tertuduh. Kan gitu ya. Gue lihat dari raja telah. Ada raja itu segala-galanya. Kalau dia raja kita kan ada segala-galanya. Ya kita tunduk kepada dia. Kita tidak mau mundur. Kita tidak mau untuk tidak melakukan apa yang Dia lakukan. Iya. Tapi sesungguhnya ketika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh raja itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Ayat 11-12 coba kita baca. Nggak ada di kertas ya. Mari kita baca ayat 11, ayat 10 mulai. Ayat 10 yuk. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacita karena apa? Bersukacitalah karena Tuhan. Hai jiwaku, bersukacitalah karena Tuhan. Bukan bersukacita karena sura-sura. Bukan bersukacita kalau tercapai doa-doa dijawab oleh Tuhan.
rezeki kita melimpah. Bukan bersukacita kan, boleh bersukacita kan, boleh. Tapi isi sukacita yang paling dalam itu oleh karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memelihara. Bersukacita karena itu. Jadi ketika kita dalam keadaan kacau jatuh ke dalam dosa misalnya itu, Tuhan kembali mengingatkan bahwa Dia Rajaku, Dia adalah Allah yang kudus, Dia layak untuk menguduskan aku, Dia bisa menguduskan aku. Kita datang kepada Dia. Sebab aku kudus, maka kamu pun kudus. Kita datang kepada Dia Raja loh. Dia bisa mengatur hidup kita. Kalau jadikan Raja dalam hidup kita, tunduk kita kepada Raja di atas segala raja. Mau kamu menjadikan Dia Raja? Hah? Kali Raja Dia melayani Dia. Kan ada lagunya, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ku baktikan apa? Ada liriknya. Ku baktikan seluruh jiwa raga, seluruh harta milikku. Ih, saudara, ini yang berat, itu ya. Ini yang berat. Seluruh jiwa ragaku ku baktikan. Nggak bisa, nggak dipaksa. Tapi bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan? Semuanya adalah untuk Tuhan. Apapun yang ada padaku itu dari Tuhan. Semuanya yang diberikan, Allah yang menyediakan rumahmu, Allah yang menyediakan mobilmu, Allah yang menyediakan kelapa sawit itu. Kalau itu tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan bisa hancur semuanya. Saya tidak bernubuat, tapi kalau harta yang kamu miliki itu tidak kamu gunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu bisa habis. Jadi boleh firman Tuhan naik. Itu bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan cara yang Tuhan pimpin kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan semua. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Itu kata Tuhan. Itu menjadikan kita, Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan itu Raja. Ya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan itu Raja di atas segala raja. Kalau dalam perjanjian lama tadi banyak nama, gelar yang diberikan kepada Dia. Bukan berarti Dia banyak, tapi Dia tetap tunggal. Dia satu, Allah yang Esa. Gelarnya itu diberikan kepadanya. Gelar yang diberikan. Dan gelar yang diberikan dalam perjanjian baru itu adalah Yesus. Tuhan yang menyelamatkan. Satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa adalah Dia, Yesus, yang sudah mati di kayu salib, yang bisa layak untuk membawa kita ke surga, yang layak untuk memberikan kekekalan kepada kita, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia satu-satunya Allah, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhanku, Dia adalah Raja, Juru Selamatku, yang menyediakan segala keperluanku. Milikku adalah milik Tuhan. Ini firman Tuhan untuk bisa kita dengar hari ini. Saya berharap ini boleh dipahami, dan saya berharap bahwa kita bisa mau menjadikan Yesus itu Raja di dalam kehidupan kita. Dia datang menjadi Raja damai, kan begitu ya? Raja damai. Raja damai datang, diundang dalam hati, maka dalam hati ini juga akan ada kedamaian. Kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita percaya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, akan mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan bertumbuh kalau memang kita menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita. Ya, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, lalu kita tutup ibadah kita dengan kepala kita.
Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah saudara sudah menjadikan dia, menerima dia sebagai raja dalam kehidupan saudara, raja penyelamat? Kalau belum, hari ini bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jika kita sama seperti orang-orang Yehuda, Sion itu, yang sudah mendengar kabar baik, yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan dari keturunan kita menjadi orang Kristen, tapi belum menjadikan dia raja di atas segala raja dalam hidup saudara. Hari ini maukah saudara mengatakan atau mengambil keputusan menjadikan Yesus itu raja di atas segala raja dalam kehidupan saudara, memuliakan dia, meninggikan dia, menghormati dia, selayaknya dia raja yang memberi saudara makan dan minum, yang memberi saudara kehidupan, yang memberi kita harta dan benda, segala kekayaan yang Tuhan percayakan, semua datangnya dari dia, raja di atas segala raja. Maka saudara mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah raja di atas segala raja, dan biarlah Engkau kujadikan raja di dalam hatiku. Mari katakan jika ada saudara yang mau seperti itu, menjadikan dia Tuhan. Yesus itu adalah raja dalam kehidupan saudara. Dia untuk ditinggikan, dia untuk dihormat, disembah, dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sampai di sini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya Roh-Mu yang kudus Tuhan yang bekerja di seluruh umat Tuhan, dalam hati segenap hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Berbicaralah kepada mereka, nasihatilah mereka Tuhan, tegurlah mereka, ingatkan mereka akan kasih-Mu yang besar itu yang sudah menyelamatkan mereka. Ini doa hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara dan menolong saudara-saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.